Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah mar'ah solihah dan kaum muslimin pada umumnya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian bulanan kita bertepatan dengan 25 Desember 2021, hari di mana ada yang merayakan hari Natal, dan kaum muslimin masih banyak yang ringan lisannya untuk mengucapkan selamat. Natal menurut kamus Wikipedia itu berasal dari bahasa Portugis, artinya kelahiran. Kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihi salam. Artinya ketika mengucapkan selamat hari Natal, kita mengucapkan selamat ya atas kelahiran Tuhan Anda, begitu ya, Yesus Kristus. Nah, ternyata hal ini bertentangan begitu ya dengan syariat Islam. Nah, banyak yang mengucapkan hari Natal itu berdalih toleransi beragama gitu ya. Sehingga mereka tidak bersalah begitu ya. Ini toleransi beragama kok, apalagi saat ini sedang gencar diopinikan moderasi beragama. Padahal ini bertentangan dengan syariat Islam, menyalahi Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyalahi dalam konsep mendasar yaitu keimanan akidah Islam. Ya. Di dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh, laqad dalam bahasa Arab, la ini kan harfun taukid penegas, diulang dua kali, la dan qad. Sungguh dan sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam, anaknya putranya Maryam. Di surat 73-nya Allah ulang kembali, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Sungguh dan sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Jadi ketika kita beraktivitas, baik dalam hal kita berucap begitu ya, hendaklah kita mendasarkan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keridhaan manusia yang serba terbatas, serba kurang dan tidak layak menetapkan hukum. Manusia tidak punya, bukanlah sumber kehidupan dunia dan akhirat, tapi Allah lah sumber itu semua. Jadi marilah kita berkonsepkan toleransi itu dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, ajarkan. Dan di dalam kehidupan Rasul SAW, kaum Nasrani itu sudah hidup, dan Rasulullah SAW itu memberikan contoh yang sangat luar biasa tanpa menabrak keimanan, ketinggian Islam, di mana Rasulullah menunjukkan toleransinya itu dengan cara membiarkan orang Nasrani itu merayakan ibadahnya, tidak diganggu sebatas itu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu konsep toleransi yang diajarkan oleh Islam. Dan walaupun tidak ada ucapan selamat atau hal-hal yang mengikuti peribadatan mereka ya, misalnya ikut ke gereja merayakannya begitu ya, tidak seperti itu, tapi kehidupan masyarakat itu sangat harmonis begitu ya. Bahkan diteruskan oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah selanjutnya dalam menjaga ketentraman masyarakat ini, walaupun di dalam daulah Islam itu, di dalam negara Islam itu warga negaranya tidak hanya Muslim ya, bahkan di Palestina itu disebut
negara tiga agama begitu ya. Satu tempat yaitu Masjidil Aqsa, ada tiga sisi yang dikhususkan untuk Muslim, Yahudi, dan Nasrani tanpa saling mengganggu. Jadi marilah kita bersama untuk kembali kepada ajaran Islam yang mulia. Kita kembalikan harusnya toleransi seperti itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hukum syariah karena itu ringan diucapkan tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperkuat oleh dalil Quran dan hadis yang lain bahwa alam semesta ini marah gitu ya ketika dikatakan gitu, difitnah Allah itu mempunyai anak. Jadi bahkan dalam konsep keimanan kaum muslimin itu Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba utusan Allah dari rahim yang suci Bunda Maryam begitu ya. Dan beliau itu saat ini masih hidup begitu ya. Nah, nanti akan menjelang hari kiamat Nabi Isa alaihissalam ini akan turunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ya untuk melanjutkan misi kerasulan beliau ya, terutama untuk meluruskan orang-orang yang masih menganggap beliau itu sebagai anak. Dan sempurnalah begitu ya hidayah itu sampai kepada semua manusia begitu ya, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan Nabi dan Rasul itu pada posisi hanya sebagai utusan Allah ya, penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah mar'ah dan kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan berkah apa yang tadi dibahas dan kita kembali meluruskan keimanan dengan baik tanpa tercampur dengan opini ucapan manusia yang serba kurang, serba terbatas, serba salah begitu ya. Dan kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi ya. Karenanya ketika kita berpegang kepada keduanya ada jaminan dari Rasulullah SAW tidak akan sesat selama-lamanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.